di akhirat akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan payung di bawah arsy Allah di saat tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali naungan dari Allah. Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang berwudu meskipun cuaca dalam keadaan dingin. Wudu yang dimaksudkan ini Bapak Ibu bukan hanya ketika mau sholat, kalau itu jelas karena merupakan syarat syah sholat, tapi kalau kalian jenengan bisa melanggengkan wudu atau daimul wudu, setiap hadas batal langsung wudu, maka termasuk golongan pertama yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan Allah. Dan salah satu hikmahnya wudu ini subhanallah luar biasa. Di samping bisa mengukurkan dosa-dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kita. Ketika Rasulullah Mi'raj diizinkan oleh Allah melihat surga. Begitu Rasulullah mau masuk surga, ternyata mendengar suara terumpah atau sandal seorang sahabat. Namanya siapa, Pak? Bilal bin Rabah. Begitu sampai ke bumi, habis imami sholat subuh, Rasulullah langsung memanggil Bilal. Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Awakmu belum meninggal. Tadi malam suara sandalmu sudah mendahului aku di surga. Bilal menjawab, tidak ada satu amalan yang istimewa yang aku amalkan ya Rasulullah, kecuali setiap saya batal, saya hadas, saya langsung wudu, dan setiap kali saya punya wudu saya sholat sunat 2 rakaat. Nah, sholat sunat yang dikerjakan setiap kali punya wudu ini, sebagian ulama mengatakan sholat sunat mutlak, tidak terbatas kapan waktunya, dimanapun kita berada selama kita punya wudu. Ada yang mengatakan sholat sunat wudu atau sholat sunat li syukril wudu. Yang kedua, al-masyu ilal masjidi walau fi zulmatin, orang yang rajin datang ke masjid walaupun cuaca dalam keadaan gelap gulita. Mungkin di zaman Rasulullah kalau suasana gelap banyak orang yang takut ke masjid ya, sehingga beliau memotivasi dengan hadisnya seperti ini. Tapi kalau sekarang kita itu kan nggak ada musim gelap, Pak. Kita di tengah kota seperti ini. Mungkin kalau suasana di Indonesia ini, orang yang rajin ke masjid walaupun banjir, kira-kira lah, walaupun terus, kalau dalam kondisi seperti ini biasa, gak ada rintangan apapun. Tapi kalau kondisi hujan, banjir, kok tetap ke masjid, wah inilah orang istimewa yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Dan yang ketiga, al-mut'imul ja'in, orang yang gemar memberi makan orang-orang yang lapar, termasuk orang-orang berbuka. Ini kan lapar semua. Nah, 3 orang inilah Bapak Ibu yang kami kelak akan mendapatkan payung dari Allah di saat tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Nah, terkait dengan orang yang rajin datang ke masjid ini, saya ingin menceritakan kembali perjalanan spiritual seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Hampir setiap 5 waktu beliau tidak pernah telat berjamaah dengan Rasulullah. Jarak rumahnya dengan masjid itu sekitar 1 sampai 1,5 jam Bapak Ibu. Dan suatu ketika pas Rasulullah mau sholat subuh malah ke belakang, Sya'ban tidak ada di belakangnya. Akhirnya tanya kepada sahabat, di mana Sya'ban kok kemarin? Biasanya rajin kok ini nggak datang. Ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Rasulullah kemudian menunggu beberapa saat sampai menunggu kedatangan Sya'ban. Kalau tidak istimewa kan nggak mungkin ini. Begitu selesai jamaah sholat subuh, Rasulullah mengajak para sahabat untuk datang ke rumah Sya'ban, mencari kabarnya. Ternyata ditemui oleh istrinya bahwa Sya'ban telah meninggal dunia tadi malam, dan baru saja jenazahnya dikuburkan. Akhirnya Rasulullah tanya, suamimu sakit apa?
tidak sakit ya Rasulullah. Cuma tadi malam itu siap-siap mau berangkat ke masjid, dilalah beliau itu mengucapkan 3 kata, tapi saya tidak ngerti apa maksudnya. Mengapa tidak yang lebih jauh? Mengapa tidak yang lebih baik? Dan mengapa tidak semuanya? Karena tidak ada penjelasan, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan satu ayat, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Innalladzina sesungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Ibadah ini ku ajek. Nah ini ternyata istiqomah ini bang-bang diomongno, tapi dalam prakteknya tidak semudah yang diucapkan Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman, di awal Ramadan ini saya kemanapun ngimami sholat raweh di masjid musola selalu penuh, bahkan tidak muat sampai gelar karpet di luar. Tapi kalau 10 hari terakhir kira-kira tambah akeh apa tambah titik Pak? Maju barisannya yang entek. Ikutan jemur, insya Allah tengeriki mboten lah, mboten beda maksudnya. Ingat lihat, itu menunjukkan bahwa istiqomah itu tidak mudah. Nek kalau dengan sakit istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan menurunkan malaikatnya untuk membisikkan ke dalam hati orang-orang istiqomah. Jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih hati. Wa abashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan selalu memberikan kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak. Sya'ban ini pernah suatu ketika berangkat ke masjid. Jaraknya 1 sampai 1,5 jam itu tadi, sebelum meninggal dunia, barokah dalam masjid ini loh, malaikat sudah menunjukkan berita, informasi tentang surga yang dijanjikan oleh Allah. Akhirnya beliau mengatakan, mengapa tidak yang lebih jauh? Wong jarak 1 jam saja, Allah sudah menunjukkan melalui malaikatnya surga yang demikian indahnya. Andai kata lebih jauh, jadi perjalanan 1 jam itu getun lah. Makanya Bapak Ibu yang rumahnya dekat sini kan jelas cedek Pak, muter dhisik nanggone bundaran Waru itu ganjaran itu akeh. Yang kedua, suatu saat Sya'ban ini berangkat ke masjid, di tengah jalan ketemu orang yang waktu itu katuan karena memang musim dingin. Dinginnya Mekah Madinah itu bisa di bawah 0 derajat Celcius, adem yang luar biasa. Sehingga Sya'ban persiapan datang ke masjid itu pakai jaket mantel itu rangkep. Delok wong katuan arep nang masjid gak kuat iki, akhirnya sing jakete salah satu rangkepan itu dicopot. Pulang jenengan, ini arep engkek wong klambi iku biasane sing apik napa sing elek, Pak? Nek kula sing pakan lawas-lawas gak dinggo dikumpul digendong dosen niku, Pak. Berarti ya padha lek ngoten nggih. Sing elek. Sya'ban yo wonten, sing elek dikekno sing apik dinggo akhire berangkat ke masjid. Loh, sedekah baju elek ae sebelum meninggal. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat sudah menunjukkan surga yang akan ditempati nanti. Begitu indahnya. Akhirnya ketemu mengapa tidak yang lebih baik. Kemudian satu ketika, yang ketiga pas pulang, kata ana wong wetenge itu kecai. Kenapa sampean? Perut saya sakit, kelihatannya tadi perjalanan jauh kurang sarapan. Lah Sya'ban iki akhirnya nukokno wong niki roti bawa duit pas roti oleh siji tok.
Sakten nggih luwe akhire roti siji niki disidgar dadi loro, sebagian disedekahkan, sebagian dipangan dhewe. Sebelum meninggal dunia, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, Allah sudah menunjukkan surga yang demikian indahnya. Akhirnya ketun mengapa tidak semuanya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, moga-moga puasa kita semua bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang baik, dan kelak kita dikumpulkan dan diizinkan bertemu baginda Rasulullah SAW, dan dilipat gandakan pahala kita, dan moga-moga diparing kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin sehingga sakit istiqomah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana sarapan ya? Assalamualaikum Muhammad.